Lalu asumsi selanjutnya adalah kemungkinan besar setelah jasadnya itu dibuang di waktu yang bersamaan juga si pelaku ngebakar jasadnya pakai gasoline atau sesuatu yang mudah terbakar. Yang mana itu menurut gue bahaya banget anjir kalau misalnya dia mau menutupi pembunuhan gitu ya, kenapa di hutan dan ngebakar di hutan juga? Karena kan itu apinya bisa menggelegar kemana-mana kan? Hey guys, Vigets, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's video, balik lagi menjadi lini berita terdepan ya. Kali ini beritanya dan kasusnya ini datang dari negeri Sakura, yaitu mana lagi kalau bukan Jepang. Yes, pembahasan kali ini akan melibatkan nama yang mungkin cukup familiar, apalagi bagi kalian yang suka nonton, bukan anime sih ya, anime too, maybe from anime, kalian nonton Japanese movies, film-film Jepang atau teater Jepang, yang mana salah satu tersangkanya ini merupakan mantan aktor cilik dari Jepang bernama Kirato Wakayama. Buat yang kurang familiar nih, Kirato Wakayama lah, ini gue langsung masuk ke topik. Yaudah, here's Paranormal. Kalian udah tahu lah ya dari intro sama judul dan thumbnail gue udah membantu banget nih gue mau ngomongin apa. Let's just get into it. Kasus aktor Jepang yang terlibat dalam pembunuhan misterius. Let's go. Kirato Wakayama merupakan salah satu aktor yang berperan di serial Kamen Rider. Gue nggak pernah sih nonton Kamen Rider, but you may probably know it. Drop in the comment kalau kalian pernah nonton film itu. Dan mungkin kalian udah kenal sama yang wajahnya ini. Gak cuma Kamen Rider, dia juga main nih di live actionnya animasi studio Ghibli yang Kiki's Delivery Service. Per tahun 2018 kemarin, Kirato Wakayama ini mutusin lah untuk break dulu lah ya dari dunia acting. Dan tiba-tiba pada bulan April tahun 2024, ya bulan lalu, nongol lagi lah dia di media Jepang karena sudah jadi tersangka kasus pembunuhan di Jepang. Seperti biasa ya, kasus Jepang ini memang gak banyak nge-spill lah, mulai dari nama, terus kayak informasi alamat this and that. Jadi detailnya itu gak pernah dikasih 100% ke publik. Di sisi lain juga ini kasus baru. Tapi nih kalau dilihat dari beberapa artikel dan sumber-sumber lain, penangkapan tersangka ini dilakukan setelah kepolisian Jepang dapat laporan lah penemuan jasad oleh seorang warga lokal. Di Selasa pagi pada bulan April, 2 orang warga lokal nih gak sengaja menemukan yang mereka kira adalah manekin atau patung. But the thing is, ini bukan manekin warna putih atau apa, tetapi seperti patung yang terbakar gitu loh. Dan waktu itu juga masih pagi, 6 coba pagi banget, jam 6 pagi. Jadi masih agak, you know, the sun's not really shining there and they couldn't really see the details. Like, what is that? Itu kayaknya manekin yang terbakar kali ya, but ini kayaknya let's call somebody else. Selang beberapa jam kemudian, setelah udah main terang lah ya, apalagi jam 8 pagi itu kan terangnya mendereng. Mereka ini yang tadi 2 orang warga lokal balik lagi deh tuh untuk mastiin bener gak sih tuh manekin. Akhirnya daripada mereka menerka-nerka itu mayat atau bukan, mereka dibantu lah sama petinggi di sana dan mutusin buat nelpon polisi aja. That is the right choice. Nah, lokasi penemuannya ini ada di sungai sekitar 10 km dari kota Nasu Tochigi. Gak perlu waktu lama-lama, kepolisian Jepang ini mastiin lah kalau itu bukan manekin, obviously, melainkan jasad 2 orang, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan jasadnya ini ditemuin dalam kondisi kaki tangan yang terikat, bagian wajahnya itu ditutupin pakai lakban, dan mayoritas tubuhnya itu sudah terbakar. Setelah melakukan investigasi mendalam, polisi Jepang pun berhasil nih mengidentifikasi kedua jasad tersebut. Jasad pertama adalah seorang laki-laki yang sudah berumur, ya ampun, udah umurnya 55 tahun loh, dan namanya itu adalah Ryutaro Takarajima. Satunya lagi adalah seorang perempuan yang umurnya juga masih samaan 56 tahun dan namanya adalah Sachiko. Yes, memang ada indikasi bahwa mereka itu adalah suami istri, tapi itu belum dipasti juga ya karena mereka masih cari tahu to this day. So we never really know hubungan di antara kedua mayat tersebut. Nah, berdasarkan beberapa sumber, jasad pertama yaitu Ryutaro yang cowok tadi ya, ada yang bilang kalau dia ini ada seorang pekerja konstruksi. Tetapi ada juga sumber yang bilang kalau dia ini adalah pemilik restoran. Apakah dia pekerja konstruksi atau pemilik restoran? We never know yet. Tetapi yang jelas pekerjaannya ini tuh harusnya membantu banget ya untuk kasus ini. But hold on. Now when it comes to sumber yang bilang kalau dia itulah pemilik restoran, hal ini sih agak diperkuat dikit ya dari hasil interogasi salah satu saksi, dan mereka nih ngakunya ya telah melihat si Ryutaro itu keliling-keliling lokasi yang tempatnya sama aja gitu loh, mulai dari penginapan di daerah sana, lapangan golf, dan restoran. Jadi si Ryutaro tuh cuma di 3 tempat itu terus. But let's continue. Hasil investigasi kepolisian dan asosiasi perhutanan di sana juga sepakat kalau jasadnya itu meninggal dunia dikarenakan dicekek. Yes, jadi dia sebelum dibakar dulu sama diikat lah ya, mereka dicekek dulu sama si pelaku. Nah, setelah di tanggal 16
April tahun 2024 kemarin, 2 jasad itu ditemuin dan dilakukan penyelidikan secara intensif, barulah ke pihak kepolisian ini dengan berbagai macam bukti bisa nih menetapkan gak cuma si Kirato aja yang sebagai tersangka. Kirato itu si yang aktor cilik ini yang tadi gue omongin. Nah, dari barang bukti yang mereka kumpulin, jadi gak cuma Kirato aja pelakunya, tetapi ada 3 orang lain, yaitu adalah Ryoken Hirayama, kedua Hikaru Sasaki, dan ketiga adalah Kim Kwang-ki. Lo bingung kan kok nama ketiga Kim Kwang-ki? Yes, he is not Japanese. Yang pelaku keempat berarti lah ya, kan 1 tambah 3. Pokoknya si Kim orang Korean citizen. Now you may think 2 kakek-kakek dan nenek-nenek jatuhnya ya dibunuh sama 4 pelaku sampai segitunya. So now what happened? Penangkapan Four Horsemen ini dilaksanakan lah ya beberapa minggu kemudian di tanggal 1 Mei 2024. Yes, masih beberapa hari lalu. Mungkin kalian yang punya Twitter itu udah ngeliat lah kasus ini, but let me talk about it again. And anyways, gue nggak punya Twitter, jadi gue tahu dari subscriber gue lagi, scriptwriter gue. Ya udah kan tuh, mereka tuh ditangkap di kediaman mereka masing-masing dengan cara ganti-gantian begitulah. Mulai dari Kirato yang merupakan si aktor cilik, lalu si Kim Kwang-ki, Kim Kwang-ki di hari yang sama, dan di hari berikutnya yaitu ketiga Hirayama, lalu yang terakhir Sasaki. Nah, kalau menurut salah satu media di Jepang yaitu Kyodo News, jadi itu ya 2 korban tersebut disamperin dan diserang di suatu lokasi rumah kosong gitu, in an abandoned building, sama Kirato dan Kwang-ki duluan. Jadi mereka berdua ya di tanggal 15 April. Kelar itu semua, mereka make deh tuh mobilnya Hirayama buat ngebawa 2 jasad tersebut ke daerah Tochigi. Jadilah pelaku selanjutnya yaitu si Hirayama gantian diinterogasi. Nah, menurut Hirayama nih, emang benar mobilnya dia itu yang dipakai untuk mengangkut 2 jasad tersebut. Plus lagi di mobil itu ditemuin lah ya surat-surat kendaraan atas nama Hirayama sekaligus identitas 2 korbannya. Makanya tadi bisa tahu kan kita namanya, which is surprising karena di Jepang itu biasanya nama tuh gak begitu di-expose. Anyways, gue balik lagi. Nah, si Sasaki nih yang keempat ya, bilang kalau dia itu cuma disuruh sama seseorang yang namanya belum keluar di berita. Dan dia juga bilang nih kalau dia ketemu sama 3 orang pelaku yang lain, which is si aktor cilik orang Korea, Hirayama yang punya mobil, itu mereka berempat baru ketemuan loh sebulan yang lalu. This is very suspicious, right? Kayak ibaratnya udah di planning banget gitu. So anyways, dari sinilah mereka itu beberapa kali sempat ketemuan ya kan, janjian buat minum-minum di bar. Selepas dari minum-minum, mereka nggak pernah ketemu lagi hingga this case. Di interogasi itu juga mereka bilang bahwa mereka telah mendapatkan bayaran sebanyak 10 juta yen atau kurang lebih 1 miliar rupiah, dan bayaran itu pertama masuk ke rekeningnya si Hirayama. Besok harinya di tanggal 16 April 2024, uang itu dibagi lagi sama si Hirayama ke rekeningnya Kirato dan si Kwang-ki. Sedangkan untuk si Sasaki yang sebenarnya punya tugas untuk membuat jasanya belum sama sekali ditransfer. Sampai masuk ke ruang interogasi aja saldonya belum naik-naik. Now the most surprising part is 4 orang pelaku ini juga bilang kalau mereka itu sama sekali tidak kenal dengan 2 orang korban tersebut. They don't know. Jadi itu 2 orang tua ya gak ada historinya, let's just say gak ada backgroundnya. Tapi kita belum tahu ya, karena ini masih ongoing case yang dimana kasusnya ini belum tertutup, tetapi pelakunya udah ketahuan semua. Cuma yang bikin gue kayak greget gitu ya, gue pengen tahu bukti-bukti apa yang ditemuin sama kepolisian Jepang yang bisa-bisanya menuntun mereka untuk menangkap 4 pelaku ini, termasuk si aktor cilik. Terus yang kedua yang pengen gue tahu, kok mereka bisa gak tahu, and you still remember right, kalau mereka itu disuruh sama orang yang gak dikenal. Who did that? Jadi yang gue tangkap adalah 4 orang ini merupakan pembunuh bayaran. Itu cuma teori gue aja, tapi again ini still ongoing cases karena ini memang agak panas ya di Jepang, yang dimana pasti bakal ke-reveal semuanya karena motif dan kronologi detail kasusnya ini belum dipublikasi lah sama berita di Jepang, apalagi dirilis sama kepolisian Jepang. So yeah, tetapi nih ya gue ngeliat ada thread ya, apakah mungkin ini ada salah satu publicity atau publicity stunt dari si mantan aktor ini, yaitu Kirato Wakayama yang mau balik lagi nih ke dunia acting, atau bahkan salah satu teknik marketing yang ekstrim buat promosi film terbarunya. But I don't think so yo, karena masalahnya ini orang bener dibunuh gitu, bukan prank, bukan apa. Bahkan banyak yang bilang juga kalau kasus ini dan pelakunya punya hubungan sama aktivitas Yakuza di sana. Itu bakal jadi sensitif banget topiknya. Dan yang jadi concerns dan pertanyaan terbesar para netizen di sana adalah kok bisa-bisanya seorang aktor ini yang jadi seorang kriminal. I have to remind you yo, dialah sama si orang Korea itu yang bunuh duluan
berdua. Nah, kalau dari artikelnya, ini barang buktinya tuh singkat banget. Here's what it says. Beberapa barang bukti yang dinilai terkait sama kasus ini diantaranya mobil, identitas para korban, surat-surat kendaraan, dan yang terbaru adalah uang senilai beberapa juta yen yang didapetin di lokasi penangkapan Sasaki di daerah Naha, Okinawa. Basically, I already told you that, tapi hold on. Yang terbaru adalah uang senilai beberapa juta yen yang didapetin di lokasi penangkapan Sasaki. Nah, Sasaki itu kan pelaku yang katanya belum ditransfer duitnya. So, how did he get the money? So, this case is still janggal, yo. Gimana menurut kalian? Ada yang familiar gak sih sama aktor ini? Like what I said, dia pernah main di Kamen Rider sama live action Studio Ghibli kan? Coba kalau di kolom komentar, gue juga pengen tahu teori-teori kalian. Like, why did he do that? Apakah memang dia ada hubungan sama Yakuza? Or is this a publicity stunt? Masa publicity stunt sampai bunuh orang sih anjir? Kita kulik bareng-bareng aja and we will wait for part 2. Kemungkinan gue taruh di short saja kali ya. I guess that is it guys. Thank you so much for watching Paranormal. I will see you when I see you. Goodbye and love you guys.